Sekarang pertanyaannya bukan kenapa rupiah bisa jadi segini, atau siapa yang salah? Bukan. Tapi pertanyaannya, akhirnya rupiah sampai di 17.000 per dolar. Banyak orang dengerin berita ini, manggut-manggut, lanjut scroll, anggap angin lalu aja. Kayak ya udah gitu. Padahal satu angka ini udah cukup bikin rencana keuangan kalian tahun ini meleset kalau kalian nggak ngapa-ngapain. Sekarang pertanyaannya bukan kenapa rupiah bisa jadi segini, atau siapa yang salah? Bukan. Tapi pertanyaannya, kalian udah ngapain aja guys? Kalian sadar nggak kalau rupiah 17.000 ini bakalan ngaruh ke keuangan kita? Nah, di video kali ini kita nggak akan buang waktu lagi bahas geopolitik, politik, dan sebagainya. Kita langsung ke yang paling penting. Apa sih yang kita bisa lakuin sekarang, hari ini, sebagai individu, buat ngelindungin keuangan kita di situasi yang seperti ini? Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Rupiah tembus 17.000. Terus efeknya ke kita apa sih? Gampangnya gini. Pertama, harga barang-barang bakal berpotensi naik. Kenapa? Karena banyak banget barang di sekitaran kita yang bahan bakunya masih impor. Mulai dari gandum buat mie instan, ya, gandum buat mie instan, kedelai buat tempe, komponen HP, smartphone, and many more. Masalahnya, transaksi impor itu kebanyakan pakai dolar. Ya, walaupun ada juga sih pakai mata uang lain. Jadi, pas rupiah melemah, biaya buat beli bahan baku itu otomatis lebih mahal. Ujung-ujungnya, produsen bakal naikin harga biar nggak rugi. And at the end, kita yang bayar kenaikan harga itu. Di saat harga barang-barang naik dalam kurun waktu tertentu, ini namanya imported inflation. Artinya, barang-barang naik bukan karena ekonomi kita lagi bermasalah, tapi memang karena ada tekanan dari luar yang masuk lewat jalur impor tadi. Jadi dompet kita tergerus bukan karena kesalahan kita sendiri, tapi karena faktor global. By the way, penyebab inflasi itu ada banyak ya guys, dan ini salah satunya. Mungkin lain kali aku buat video tentang inflasi nih, kayaknya seru. Drop di kolom komentar yang setuju. Yang kedua, pas harga-harga mulai naik, Bank Indonesia nggak bakal tinggal diam. Senjata utamanya buat ngerem inflasi dengan naikin suku bunga. Nah, kalau suku bunga BI naik, bank-bank lain biasanya bakal ikutan. Buat kamu yang punya cicilan KPR atau kredit kendaraan dengan bunga variabel atau floating, alias bunga yang bisa berubah kapan aja, siap-siap. Cicilan bulan depan bakal tiba-tiba bisa melonjak lebih tinggi dari biasanya. Jadi, angka 17.000 itu bukan cuma angka di berita doang guys. Efek dominonya panjang banget. Dari harga gorengan yang mungkin naik, mungkin juga ukurannya mengecil, sampai ketagihan cicilan bulanan kalian yang makin mencekik. Terus, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Berserah diri? Pasrah? Atau menyalahkan keadaan? Atau apa? Yuk, kita lanjut. Langkah yang paling sering dilewatkan, ketahui posisi keuanganmu sekarang. Padahal ini yang paling menentukan nih. Kamu nggak akan bisa ambil keputusan keuangan yang tepat kalau kamu nggak tahu posisi keuanganmu sendiri. Nih ya, 3 pertanyaan yang harus bisa kamu jawab sekarang. 1. Berapa total asetmu? Tabungan, investasi, properti, dan sebagainya. Kedua, berapa total kewajibanmu? Cicilan KPR, cicilan motor, paylater, dan sebagainya. 3. Berapa pengeluaran tetap bulananmu dibandingkan penghasilanmu? Kalau kamu nggak bisa jawab ketiga pertanyaan ini dengan angka yang konkret, bukan angka abu-abu, itu sinyal pertama yang harus kamu beresin sebelum apapun. Sebelum ambil tindakan lebih jauh. Karena tanpa tahu posisi keuanganmu, semua langkah selanjutnya cuma tebak-tebakan. Cek rasio keuanganmu. Katakanlah kamu udah tahu pasti angka-angkanya. Ada 2 rasio yang paling penting untuk kamu perhatiin di situasi yang nggak menentu kayak sekarang. Yang pertama, saving rate. Ini tuh persentase penghasilanmu yang berhasil kamu simpan setiap bulan. Nah, idealnya sekitar 20%. Kalau sekarang rasio kamu di bawah ini, atau bahkan lebih, waktunya cari tahu kenapa. Pos pengeluaran mana yang bisa dipangkas. Yang kedua, fixed cost ratio. Ini tuh persentase penghasilanmu yang habis untuk biaya pengeluaran tetap. Cicilan kah, sewa, langganan, dan sejenisnya. Kalau angka ini udah di atas 50%, kamu dalam posisi yang rentan. Karena kalau ada guncangan yang sedikit aja, let's say harga barang naik, kayak seperti sekarang,
ruang gerakmu jadi lebih sempit. Di situasi seperti sekarang, dua angka ini adalah denyut nadi keuangan kamu. Kalian harus tahu. Bingung ngitungnya bang? Kami bukan anak akuntansi. Tenang, kalian bisa langsung download aja template personal balance sheet dan personal cash flow. Link ada di deskripsi. Perkuat dana darurat. Sebelum kamu berpikir soal investasi, bagian ini harus diberesin dulu nih. Dana darurat bukan tabungan biasa guys. Ini tuh uang yang fungsinya spesifik sebagai jaring pengaman. Kalau ada situasi di luar rencana seperti sekarang, kondisi ekonomi nggak menentu. Semua itu butuh dana yang bisa langsung dicairkan tanpa harus jual aset investasi. Berapa idealnya? Minimal 6 kali dari total pengeluaran bulanan. Katakanlah pengeluaran kamu 5 juta setiap bulan. Dana darurat idealnya yang harus kamu punya sekitar 30 jutaan lah. Dan satu lagi yang penting, tempatkan dana darurat ini di instrumen yang liquid, bukan deposito, bukan sukuk, bukan juga emas, tapi di rekening biasa yang bisa dicairin dalam waktu singkat. Lindungi nilai uangmu dari inflasi. Kalian harus pandai-pandai cari instrumen keuangan yang bisa memberikan return yang setidaknya lebih besar dari inflasi. Kalian bisa diversifikasi aset ke instrumen yang bisa mengimbangi atau mengalahkan inflasi. Yang paling gampang dan terbukti adalah emas. Tapi bukan berarti semua uang kalian harus ke emas sekarang ya. Intinya adalah rebalancing portofolio. Sebagian ke emas, sebagian ke saham, sebagian ke reksadana, sebagian ke properti, dan sebagainya. Tapi perlu diingat dan selalu hati-hati. Upgrade pemahaman kalian tentang dunia pasar modal kalau kalian mempertimbangkan masuk ke sini. Karena dunia pasar modal bisa jadi ladang cuan dan bisa melindungi aset kamu dari inflasi. Tapi bisa juga jadi kuburan aset keuanganmu. Evaluasi utang-utangmu. Coba sekarang, kamu duduk dan tulis semua utang yang kamu punya. KPR, cicilan, tanpa terkecuali. Kenapa ini penting? Karena saat inflasi naik, suku bunga biasanya menyusul. Jika utangmu menggunakan bunga mengambang, floating, cicilanmu akan membengkak. Nah, disinilah letak bedanya pembiayaan syariah yang cenderung lebih stabil karena angsurannya tetap sejak awal akad. Dan di antara semua jenis utang, yang perlu paling kalian waspadai adalah utang konsumtif. Ini utang yang nggak menghasilkan apa-apa guys. Beda dengan KPR yang ada asetnya. Utang konsumtif murni menguras cash flow bulananmu tanpa timbal balik. Kalau masih ada, ini prioritas pertama yang harus diberesin dulu. Sebelum mikirin investasi, sebelum mikirin yang lain. Supaya nggak jadi bom waktu. Jangan ambil keputusan dari rasa panik. Di situasi seperti ini, dua kesalahan terbesar yang banyak dilakukan orang. Pertama, panik dan langsung jual semua aset investasi mereka. Kedua, diem dan tidak melakukan apa-apa karena merasa semuanya baik-baik saja. Enggak, kita enggak sedang baik-baik saja guys. Buka internet, baca berita, dan kalian akan tahu kalau kita tidak sedang baik-baik saja. Keduanya salah. Investor paling banyak rugi di pasar yang volatil bukan karena asetnya turun, tapi karena mereka jual di titik terendah karena panik. Terus beli lagi waktu harganya udah naik. Keputusan keuangan terbaik selalu dibuat pada saat kepala dingin, bukan di tengah rasa panik. Caranya, punya rencana keuangan yang jelas sebelum situasi memanas. Kalau kamu sudah tahu posisi asetmu, sudah ada dana darurat, sudah diversifikasi, kamu nggak perlu panik. Karena kamu udah siap. Pertanyaannya, kamu udah siap belum? Oke, aku coba simpulkan semuanya dari ke-6 langkah tadi. Audit posisi keuanganmu, cek saving rate dan fixed cost ratio, perkuat dana darurat, lindungi nilai uangmu dari inflasi, evaluasi utang, dan jangan ambil keputusan dari rasa panik. Ke-6 langkah ini kelihatan simple, tapi banyak orang yang nggak ngelakuinnya. Bukan karena nggak mau, tapi karena tidak tahu harus mulai dari mana. Dan kalau kamu mau mulai dari yang paling mudah, kamu bisa mulai dari audit keuanganmu. Aku udah siapin 2 template Excel yang bisa langsung kamu pakai. Link di deskripsi, bisa langsung download aja. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.